Menghembuskan nafas kasar, kemudian Kak Astrid berdiri. Dia berpamitan padaku. Kalau begitu, kakak pamit dulu, Von. Kereta api akan berangkat sore ini jam 5. Kak Astrid berjalan masuk ke kamar rawat Niki, kemudian keluar lagi dengan menenteng travel bag-nya. Tolong pertimbangkan permintaan kakak tadi ya, Ivone. Kak Astrid memeluk dan mencium kedua pipiku. Titip Niki, ucapnya sambil berlalu meninggalkan aku yang berdiri di ruang tunggu sini. Setelah punggung Kak Astrid menghilang, aku kembali masuk ke ruang rawat. Sudah jam 2:30 sore. Mami kenapa belum datang ya? Yang, suara lembut Mas Niki memanggilku. Aku memberinya senyuman. Sudah pulang kerja? Belum sih, cuma kan Kak Astrid pulang ke Solo. Jadi aku yang jagain kamu dulu, kataku. Mas Niki mengangguk. Duduk sini. Mas Niki menunjuk kursi kosong yang ada tak jauh dari tempat tidurnya. Aku mendekat dan duduk di situ. Lelaki di depanku ini beringsut. Dia berusaha bangkit. Rupanya Mas Niki mau bersandar. Dengan cepat aku membantunya. Ku tatap bantal di belakang punggungnya. Mas Niki memegang perban yang masih menempel di perutnya yang luka. Wajahnya meringis. Sakit? Tanyaku. Ku bantu Mas Niki berbaring. Masih nyeri. Lelaki itu menyandarkan tubuhnya di tumpukan bantal yang aku tata. Jangan banyak gerak dulu. Iya, mantan suamiku ini menatapku lekat, membuatku jengah. Berduaan dengannya di kamar lagi. Kapan aku boleh pulang, Von? Tanya Mas Niki padaku. Tanya dokter aja, Mas, jawabku. Lagian kalau masih sakit, lebih baik di sini dulu. Mas Niki terdiam agak lama. Kita pulang ke gunung saja ya. Mas Niki melihatku dengan sorot mata berharap. Gantian aku yang menatapnya lama. Aku gak ikut ke gunung, kataku. Di sini saja, aku kerja. Jawabku datar. Kalau aku sembuh, kamu gak usah kerja yang di rumah saja. Bibir Mas Niki tersungging senyuman. Jangan senyum napa. Senyummu mengingatkan aku pada saat kita masih bahagia, Mas. Mas Niki menggenggam tanganku, menatapku lekat. Sesekali bibirnya tersenyum. Saat mengetahui aku sedang salah tingkah diliatin terus. Kamu cantik, Von. Aku suka. Jurus merayunya keluar lagi. Aku selalu bergetar tiap dia memujiku begini. Rayuan Mas Niki selalu membuatku meleleh. Mas, ku tarik tanganku yang sedang dia genggam. Aku mau telepon Mami dulu, elakku. Aku berjalan menjauh dari Mas Niki, lalu menelpon Mami. Ponsel Mami gak aktif. Aku mencobanya lagi. Sayangnya gagal terus. Bagaimana ini? Kok Mami gak muncul ke sini sih? Aku kan kudu balik ke kantor. Telepon Mbak saja. Mbak Retno pasti tahu perempuan tua itu lagi ngapain. Ada nada sambung. Aku menunggu sebentar. Halo Bu. Terdengar suara babysitter Excel dari balik telepon genggamanku. Mbak Retno, Mami lagi ngapain sih? Kok nggak ngangkat teleponku? Suaraku kesal. Bu Utari masih tidur, Bu, di kamar. Mbak Retno menjawab dengan berbisik. Masih tidur? Ini sudah jam berapa? Sepertinya Mami sengaja deh, biar aku yang menjaga Mas Niki sendirian. CK, tolong bilang Mami ya, Mbak. Kalau sudah bangun, suruh ke rumah sakit. Gantian gitu, ujarku kesal. Setelah itu, aku mematikan telepon. Yang, aku mau ke toilet. Mas Niki berusaha turun dari tempat tidur. Gegas aku menghampiri. Ku bantu lelaki ini turun. Mas Niki merangkul leherku. Ku bawa tiang penyangga infus bersamaku.
lalu berjalan ke toilet yang ada di dalam kamar ini. Tertati, Mas Niki berjalan. Badannya sedikit membungkuk, mungkin jahitannya masih sakit. Kubuka pintu kamar mandi ini. Mas Niki segera masuk. Dia berdiri di depan kloset. Aku memalingkan wajahku. Terdengar suara gemericik. Mas Niki pipis. Aku memandang keluar. Yang, ambilin air. Terdengar suara Mas Niki. Aku menoleh. Ambilin air maksudnya gimana? Itu Yang. Mas Niki menunjuk gayung yang ada di bibir bak. Aku? Tanyaku bingung. Alis Mas Niki mengernyit. Kenapa malu? Tanyanya. Bola mataku ke atas, memandang sosok Mas Niki yang menjulang. Kemudian aku berjalan memasuki toilet ini. Netraku sempat melirik celana pendek Mas Niki yang masih melorot di bawah pinggangnya. Bikin deg-degan aja. Mengambil gayung dan kuisi dengan air, lalu ku berikan pada mantanku itu. Mas Niki mengambil sedikit buat membersihkan itunya. Berdiri di sebelahnya, ku palingkan mukaku. Mataku bisa ternoda kalau begini. Setelah selesai, aku memapahnya berjalan lagi kembali ke tempat tidur. Aku ingin rebahan. Ku tata lagi bantal di punggung Mas Niki dan membantunya rebahan. Lelaki itu menatapku. Makasih ya. Yang, aku merasa istimewa mempunyai istri setia sepertimu. Puji Mas Niki padaku. Jadi ingat masa lalu. Mas Niki selalu membuatku tersanjung dengan pujian yang dia berikan. Aku tahu, aku gak bisa masak. Tapi saat menjadi istrinya dulu, apapun yang aku masak, Mas Niki selalu memakannya dan bilang enak. Hahaha. Padahal sering keasinan. Kupaskan buah untukku, Yang. Mas Niki menunjuk buah jeruk di sampingnya. Aku mengambil buah itu dan mulai mengupasnya dengan tanganku. Setelah bersih, ku berikan jeruk itu padanya. Suapin. Aku menatapnya lama. Sabar Ivone, sabar. Aku menguatkan diriku sendiri. Karakter Mas Niki memang begitu. Sebagai suami, dia manja, romantis dan penuh cinta. Seandainya ini di rumah, Mas Niki pasti sudah minta bobok di pangkuku sambil suap-suapan buah jeruk. Duduk mendekat, aku mengurai satu persatu buah jeruk di tanganku dan menyuapkannya ke mulut Mas Niki. Sembari begini, otakku berpikir, apa sebaiknya ku katakan saja yang sebenarnya ya? Aku lelah berpura-pura. Lagian mumpung gak ada orang. Mas, iya sayang, ada yang mau aku omongin. Mas Niki mengangguk. Jemarinya menyibakkan anak rambut di telingaku, membuatku jengah kelakuannya ini. Sebenarnya kita ini... Berhenti sebentar. Netraku menatapnya. Aku harus bilang. Mas Niki menatapku tak berkedip, menunggu kelanjutan kalimatku mungkin. Kita kenapa? Kita ini bukan suami istri, ucapku cepat. Setelah itu, dengan agak susah, aku menelan salivah. Tubuhku sedikit gemetar dan degup jantungku melaju cepat. Kening Mas Niki mengerut, bola matanya berputar pelan. Sepertinya dia sedang berpikir. Kau bercanda kan? Tidak, Mas. Kepalaku mengangguk tipis. Wajahku menunduk. Mas Niki memalingkan wajahnya dariku. Kita sudah bercerai. Suaraku lirih. Tak berani menatap Mas Niki. Jujur saja, aku juga pilu mengatakan ini. Ku dengar suara nafas Mas Niki yang mendadak cepat. Sontak aku menoleh. Mas Niki sedang mengadah. Matanya terpejam. Kening dan sekitar matanya tampak mengerut. Pasti dia sedang memaksa otaknya
mengingat. Oh, gimana ini? Tuhan, semoga tidak terjadi apa-apa. Aku jadi panik sendiri. Mas, kau kenapa? Ku sentuh lengannya. Mas Niki menggeleng. Kenapa kita bercerai? Mas Niki menatapku tajam, membuatku takut. Kamu selingkuh, Mas, jawabku datar. Mantan suamiku itu masih menatapku. Kau membuatku pening, ucapnya sambil memijit-mijit pelipisnya. Aku meliriknya. Bukannya kau yang selingkuh dengan Juna? Suara Mas Niki meninggi. Jelas saja aku kaget dituduh begitu. Aku tidak pernah selingkuh. Kaulah yang selingkuh dengan Mbak Dahlia. Aku tak mau kalah. Aku jadi lupa kalau dia sedang amnesia alias sakit otak. Jangan mengarang cerita. Kaulah yang bermain di belakangku. Kau berselingkuh hingga hamil anak itu. Mas Niki memukul kepalanya sendiri berkali-kali. Sakit, keluhnya. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Aku hanya berdiri mematung. Anak, katanya. Kubiarkan air mataku menetes. Dia anakmu. Axel itu anakmu, Mas. Tega kamu, Mas. Ku sambar tasku dan berlari keluar dari kamar ini. Aku menangis. Dadaku sesak banget. Anak, katanya. Bahkan aku belum sempat menjelaskan siapa Axel, papanya sudah menuduhnya anak. Sakit banget hatiku. Berpapasan dengan Mami di koridor. Maminya Mas Niki itu berhenti di depanku. Matanya memicing melihatku. Von, aku berhenti tepat di depan Mami. Mataku yang memerah membuat perempuan itu bertanya. Ada apa, Ivone? Gak ada apa-apa, Mam. Urus Mas Niki. Ivone mau pulang. Kembali aku melangkah cepat. Aku ingin pulang. Menyetir mobil dengan sesenggukan. Akhirnya aku sampai rumah juga. Senyum ceria Axel membuat moodku sedikit membaik. Ku gendong anakku itu dan ku ciumi berkali-kali. Mama sayang Axel, berbisik aku di telinga malaikat kecilku ini. Aku bisa membesarkanmu sendiri, sayang. Jangan khawatir. Mamamu ini tak gampang menyerah dengan keadaan. Selesai membersihkan badan, aku mengurungkan diri di kamar. Aku terlalu lama menggantung nasibku sendiri. Padahal aku sudah memiliki anak. Sudah saatnya aku membuat keputusan untuk hidupku dan Axel. Juna dan Niki sama saja. Mereka pembohong semua. Aku muak. Bu, ada Pak Juna di depan. Suara Mbak Retno dari balik pintu. Aku menarik nafas, mencoba mengurangi sesak di dada. Keluar kamar, kulihat Juna sedang bermain dengan Axel. Melihatku, Juna berdiri dan menghampiri. Bibirku mengatup. Aku tadi ke kantormu. Resepsionis bilang kau pergi dari siang dan tidak kembali lagi. Dari mana, Von? Lelaki itu bertanya. Ada kecurigaan terpancar dari raut wajahnya. Dari rumah sakit. Kau melihatnya lagi? Aku gak suka. Kenapa kau keras kepala dan tidak mau menurut? Juna berkata kesal. Ku tatap tajam Juna. Bibirku bergetar. Tangisku mendadak pecah. Luapan emosiku meledak. Niki mengkhianatiku. Juna memberiku angin surga dan harapan palsu. Aku lelah dengan semuanya ini. 2 tahun lebih aku menunggu. Dan itu tidak sebentar. Juna, kapan kau menikahiku? Juna tercengang menatapku. Kami bersih tatap. Nafasku masih sesenggukan. Aku benar-benar menumpahkan segala beban hatiku saat ini. Jawab, kataku. Mbak Retno Tergopo datang.
Dia langsung menggendong Axel dan membawanya pergi. Rupanya dia mendengar suara tangis dan bentakanku pada Junah. Pengasuh itu membawa Axel menjauh. Aku pasti menikahimu, Von. Junah berusaha memegang kedua bahuku. Aku menghindar. Air mataku masih berurai. Janji melulu. Kapan? Aku mengejarnya. Kau kan tahu, kita menunggu restu dari mamaku. Pelan suara Junah membuatku semakin kesal. Itu tugasmu buat meyakinkan mamamu, bukan menggantungku seperti ini. Setengah berteriak aku padanya. Junah berlalu dari hadapanku menuju sofa panjang dan mengempaskan bobotnya di sana. Aku mengikuti. Wajah Junah jutek, mengambil tempat duduk di sampingnya. Aku terus mencecarnya dengan pertanyaan. Hubungan kita sudah lama, dari persahabatan hingga menjadi cinta. 2 tahun lebih kita menjalin hubungan tanpa kepastian. Aku lelah, Junah. Netra Junah melihatku sebentar, lalu kembali menatap lurus. Aku tahu, tanpa restu dari Nyonya Besar, berarti hilang kekuasaan dan materi dari seorang Arjuna. Mungkin dia belum siap. Sedari kecil, Junah gak pernah merasakan hidup susah. Membayangkan pun mungkin gak pernah. Dia lupa, rezeki sudah ada yang mengatur. Aku mencintaimu, Von. Kau tahu itu. Junah bergumam. Kalau begitu buktikan. Intonasiku meninggi, membuat Junah memalingkan wajahnya padaku. Aku selalu bersamamu, Von. Saat kau sedih, sendiri, terpuruk, luka, aku selalu ada untukmu, Von. Junah menelan salivah. Apa masih kurang? Lelaki ini menatapku nanar. Bagaimana ngomongnya sih? Aku percaya cinta Junah. Aku percaya dia menyayangiku dan rela melakukan apa saja untukku. Aku hanya butuh ketegasan, kepastian. Aku sudah punya anak, Jun. Aku butuh kepastian. Kapan kau akan menikahiku? Mama dan papaku juga bertanya begitu. Aku melembut. Ku sandarkan punggung di sofa, menatap lurus ke depan sama dengan Junah. Hening, beri aku waktu, Von. Aku akan meyakinkan mama. Sebenarnya aku sudah memberimu waktu yang cukup lama, Jun. Tapi tak apalah, nambah lagi. Kulirik sahabatku itu. 3 bulan. Aku memberimu waktu 3 bulan, Junah. Datanglah dengan berita gembira. Aku menunggu, ucapku. Junah meraih jemariku, mengambil dan mengecupnya lama. Aku hanya bisa menatapnya. Lelaki itu memelukku dan berbisik di telingaku. Aku janji,